Halo semua, kali ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan operasi hitung bilangan pecahan. Kemarin kalian sudah menyelesaikan latihan dari bagaimana mengurutkan dan membandingkan bilangan pecahan. Nah, sekarang kita lebih lanjut lagi mengenal tentang bilangan pecahan ya. Nah, bagaimana jika nanti kalian menemukan kasus menjumlahkan dan mengurangan bilangan pecahan? Yang perlu kalian lakukan adalah yaitu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ingat nanti kalau misalkan kalian punya bilangan pecahan dalam bentuk lain, campuran atau bentuk desimal, samakan dulu ya antara bilangan-bilangan itu supaya nanti kalian bisa mudah untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan. Ya. Sekarang kita lihat dulu contoh yang pertama. Tentukan hasil dari operasi bilangan pecahan. 1/5 ditambah 2/5. Kita lihat di sini penyebutnya berbeda ya. Di sini 5, di sininya 4. Jadi kita samakan dulu 5 dan 7 penyebutnya ya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Tentukan hasil dari operasi hitung bilangan pecahan tersebut. 1/5 ditambah 2/7. Kita lihat dulu penyebutnya 5 dan 7. Sama atau berbeda? Jelas berbeda ya, 5 dan 7. Jadi sekarang kita kalikan penyebutnya. 5 dikali 7, 7-nya dikali 5. Pasti ingat penjelasan yang kemarin, jika penyebutnya dikali bilangan tertentu, maka pembilangnya juga harus dikali bilangan yang sama. Jadi 5 di sini kita kalikan 7, maka 1-nya juga harus dikalikan 7. 7-nya dikalikan dengan 5, maka 2-nya juga dikalikan dengan 5. Jadi 1 dikali 7 itu 7, 2 dikali 5 itu 10 per 35. Hasilnya adalah 17/35. KPK dari 5 dan 7 adalah 35. Jadi ini cara lain yang bisa kalian gunakan untuk mencari penyebutnya ya. Selain kalian mengalihkan penyebutnya, kalian juga bisa cari KPK-nya. 5 dan 7 itu 35. Oke, jadi simpel. Tinggal hasilnya 17/35. Selesai. Oke, kita lanjut yang ke B. 2/5 dikurang 1/3. Dia memiliki penyebut yang berbeda. Jadi kita samakan penyebutnya. KPK dari 5 dan 3 itu 15. Ya, jadi 15. 5 dikali berapa biar jadi 15? 3. Jika penyebutnya dikali 3, maka pembelangnya juga dikali 3. Jadinya 2 dikali 3. Nah, 3 dikali berapa biar 15? Oke, dikali 3. Maka pembilangnya juga dikali 5. Dikali 5 yaitu hasilnya 5. Operasinya apa? Dikurang gitu ya. Itu harus dikurang. 6 dikurangi 5 itu 1. Jadinya hasilnya 1/15. Lanjut kita yang C. Min atau kalian bisa baca negatif ya. Min 3/8 atau negatif 3/8 dikurang 1/8. Kita lihat, penyebutnya sama atau berbeda? Oke, ternyata sama. Jadi tinggal kita langsung lihat pembilangnya. Pembilangnya min 3 dikurang 1. Hasilnya min 4. Caranya adalah kalian buat garis bilangan. Garis bilangan. Di sini Ibu tuliskan 0. Kalau dia ke kiri, dia semakin kecil. 1, min 2, min 3, min 4. Oke, kita mulai dari min 3 di sini ya. Jika dikurang, dia akan ke arah kiri. Jadinya arah kirinya sebanyak berapa kali? 1. Maka hasilnya min 4. Kenapa hasilnya min 4 gitu ya? Jadi min 4/8. Nah, lanjut. Yang kedua, terkait dengan perkalian. Nah, ini dapat diselesaikan dengan cara hanya mengalihkan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang.
Jadi di sini penyebutnya ada B dan D, maka B dikali D. Pembilangnya A dan C, maksudnya A dan C. Nah di sini ada syarat apabila penyebut B dan D tidak nol. Jika B atau D itu nol, maka kasus perkalian ini tidak dapat diselesaikan. Jadi cukup kalian tulis tidak dapat ya. Nah lanjut, selesaikan operasi hitung pecahan berikut. 3/5 dikali 1/4 kali 3 kali 1 3, 5 kali 4 itu 20, jadi 3/20. Selesai. Yang B sekarang kita cek. Yang B itu 1/2/7 dikali 4/5. Yang 1/4/5 ini bentuk bilangan pecahan biasa. 1/2/7 itu bilangan campuran ya. Jadi kita samakan dulu. 1/2/7 kalian ubah menjadi bilangan pecahan biasa boleh, atau 4/5 kalian jadikan, bisa nggak dijadikan bilangan campuran? Kalau bisa boleh ya. Nah sekarang kalau di sini ibu tuliskan contohnya bagaimana mengubah campuran ke pecahan biasa. Caranya adalah 7 dikali 1 ditambah 2 ya. Ini pembilangnya per 7 dikali 1 7 ditambah 2 9 9 dikali 4 36/70. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembagian. Nah, untuk kasus pembagian itu dapat diselesaikan dengan mengubah operasi pembagian menjadi perkalian dengan cara berikut. Jadi A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B dikali D per C. Jadi dibalik ya, tadi C per D dibalik jadi D per C. Sama dengan selanjutnya kita gunakan sifat perkalian. A dikali D, B dikali C. Ya, penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang. Lanjut ke contoh. 3/4 dibagi 9/2. Jadi kita balik 3/4 dikali 2/9. Hasilnya 3 kali 2 itu 6, 4 kali 9 itu 36. Nah, kenapa sih ibu tulis di sini dibagi 6? Ya, karena 6 itu adalah faktor dari 36. Ya, ingat jika di penyebutnya dibagi bilangan sesuatu, pembilangnya juga harus dibagi bilangan yang sama. Ya, karena 36 bisa dibagi 6, maka pembilangnya 6 juga dibagi. Tapi kalau kalian tulis hanya 6/36 juga boleh ya. Kalau ini ibu sudah sederhanakan, jadi 6 dibagi 6 itu 1, 36 dibagi 6 itu 5. Oke, lanjut yang B, 10/7 dibagi 12/5. Kita balik hasilnya 50/14. Sama dengan, ini ibu sederhanakan, sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2 ya. Oke, 50 dibagi 2 itu 25, 14 dibagi 2 itu 7. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, dalam bilangan pecahan tentunya juga punya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Contohnya, misalkan ibu membeli 1/2 kg jeruk di pasar. Dalam perjalanan pulang, ia melihat pedagang jeruk yang menjual jeruk lebih murah. Akhirnya ia membeli lagi buah jeruk itu sebanyak 1/4 kg. Berapa banyak buah jeruk yang dibeli ibu? Jadi pertama dia beli 1 kg, 1/2 kg jeruk. Di perjalanan dia beli lagi 1/4, artinya apa? Awal ibu punya 1/2, kemudian dia membeli lagi 1/4 kg. Jadi totalnya adalah operasinya diapakan? Ditambah, kan? Oke, ditambah. Nah, dalam penjumlahan atau pengurangan, anak-anak masih ingat ya, jadi penyebutnya harus disamakan dulu. 2 dan 4. 2 dikali 4 boleh ya. 2 dikali 4 itu 8. Jadi 2 dikali 4 tadi biar 8, 1 dikali 4 juga. 4 dikali 2 tadi biar 8, 1 dikali
2 ya. Jadinya 1 kali 4 itu 4, 1 kali 2 itu 2, 4 tambah 2, 6 per 8. Sama-sama bisa disederhanakan, 6 sama-sama bisa dibagi 2, 8 bisa dibagi 2, maka hasilnya 3 per 4. Oke. Nah, di sini sudah Ibu sediakan soal-soal latihan yang bisa kalian selesaikan. Dan silakan kalian tuliskan di buku latihan kalian masing-masing dan dikirimkan di Google Classroom. Ini juga ada soal cerita, diperhatikan soalnya. Ini harus tahu dulu operasinya ini ditambah atau dikurang atau dikali. Ya. Oke, silakan diselesaikan. Sekian dari Ibu. Semoga kalian bisa paham ya. Semangat belajar.